Jadi betul, jadi kita ini sekarang Pak namanya Klimat Smart Agriculture. CSA itu kita jadikan di desa. Jadi ada demplot-demplot yang kita laksanakan. Demplot inilah yang menggunakan pupuk organik yang lebih banyak. Karena memang petunjuknya Pak Mentang, kurangi pupuk kimia seperti yang dikatakan Bapak tadi. Bahwa yang merusak lahan kita itu kimia. Ya, jadi merusak juga lingkungan itu kimia. Karena penggunaan urea itu tidak semuanya diserap oleh tanaman. Sebagian besar terjadi evaporasi. Inilah metode yang meningkatkan suhu tubuh dan merusak ozon di global itu. Tapi tidak bisa juga Pak langsung dihilangkan, tidak bisa. Jadi kita memberikan edukasi ke petani supaya dia memanfaatkan bahan-bahan lokal seperti biosaka. Kemudian ada lagi tai sapi, pupuk organik, kita manfaatkan itu untuk dikasih turunan. Jadi kalau misalnya dia selama ini menggunakan 2 sak per petak sawah, kita anjurkan cuma 1 sak saja dulu. Dia perbanyak organik. Nah, setelah tahun depannya setengah sak lah. Sehingga inilah yang kita harapkan. Nanti sedikit demi sedikit kita tidak tergantung lagi sama pupuk kimia. Karena kita ketahui Pak urea itu subsidinya triliunan Pak. Iya betul. Kemudian kalau hilang subsidinya, hampir 500.000 Pak 1 sak. Nah ini kan tidak mungkin selalu mau disubsidi oleh pemerintah. Nah inilah yang kita selalu gaungkan di petani. Ini kita 5 kecamatan dulu di Kabupaten Bangka. Jadi dari 9 pertanian dalam artian lumbung, ya tentu erat hubungannya dengan desa. Yang kedua, bagaimana merusak pertanian ini ya di daerah pedesaan, erat hubungannya dengan penggunaan pupuk-pupuk seperti itu. Jadi peran-peran dari pertanian ini ya tanda kutip memang dia mesti melakukan kebijakan yang keras. Karena kenapa? Rusaknya lahan atau tanah yang ada di desa. Tentunya bukan barangkali tanggung jawab pertanian atau bagaimana kalau ada kerusakan. Kalau ini pertanian sebenarnya untuk persoalan sustainabilitas produksi dan keberlanjutan pembangunan pertanian sangat erat kaitannya di bagaimana menjaga iklim itu sendiri. Makanya kita itu pola pertanian sekarang ini sudah mengarah ke pertanian cerdas iklim. Di mana petani-petani kita diarahkan untuk lebih dekat dengan sistem mekanisme dan kolaborasi dengan alam, tanpa juga meninggalkan modernisasi pertanian. Jadi mekanisasi pertanian tetap kita butuhkan dalam percepatan produksi, percepatan pengolahan, percepatan distribusi, tapi dalam rangka budidaya dan meningkatkan produksi kualitas tetap kita mengacu kepada mekanisme dan kolaborasi serta sinergitas dengan alam. Itulah mungkin program Pak Mentan dengan adanya pola penggunaan biosaka. Ini sebenarnya biosaka bukan sebenarnya pupuk, tapi dia bagaimana memanfaatkan unsur-unsur alam ini dalam rangka meningkatkan tingkatnya produksi pertanian tanpa mengurangi dan menurunkan penggunaan pupuk-pupuk kimia. Jadi di situ kita gunakan daun-daun di sekitar kita adakan perlakuan dengan tangan sendiri. Di situ ternyata dia bisa menjadi pupuk, bukan semacam pupuk, menjadi enzim dalam rangka meningkatkan daya tahan tanaman kita, produksi pertanian kita, dan mengurangi penggunaan 50% pupuk kimia. Ini yang luar biasa. Itu yang sementara dikembangkan ini dan alhamdulillah sudah menjadi gerakan masif di Indonesia. Alhamdulillah Pak Mentan mencoba menggunakan ini kearifan alam kita ini, ternyata ada nilai-nilai luhur kita yang selama ini kita abaikan. Kita coba kembali gaungkan ini dengan menggunakan metode-metode seperti itu. Di sisi lain juga ada metode cerdas iklim itu dengan memanfaatkan penggunaan air yang efisien. Ternyata itu dalam kondisi tertentu itu tidak selamanya itu padi harus tergenang dengan air. Ada kala memang harus diminimkan airnya. Jadi dengan seperti itu efisiensi air tidak harus full dalam masa pertanaman dari awal sampai menggunakan air yang banyak. Sebenarnya bisa. Jadi itulah kearifan kebijakan pemerintah kita, khususnya dinas pertanian, pemerintah kementerian menggunakan pola pendekatan pembangunan pertanian dengan pendekatan
pendekatan cerdas iklim. Apalagi sekarang kan sudah untuk tahun ini ada El Nino yang cenderung ekstrim, jadi ganti Selma. Iya. Jadi kita pegang saja begini sebentar ya. Beberapa kita bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita ketemu dengan Kepala Dinas dalam artian Sekretaris Dinas Pertanian di Kabupaten Pangkep. Saya sendiri Mansur Gani. Beliau Mustafa Kamal dari Seredes Magasin. Kalau Bapak Saya Muhyiddin, sekretaris. Sekretaris ya. Kalau Bapak Faisal, koordinator penyuluh. Jadi harapan saya begini aja sih lah. Ya dipegang sini aja. Jadi keberadaan ini Pak, kami dari Perwadi ini Persatuan Wartawan Desa Indonesia. Perwadi Desa Indonesia. Desa sangat erat hubungannya dengan pemerintahan desa. Pertanian. Juga ada barangkali Bapak ini semacam apa ini pembinaan di desa atau apa program Bapak? Iya. oh ya, kalau untuk pertanian karena memang tupoksi dinas pertanian itu adalah pembinaan pemberdayaan kelompok dalam hal ini petani, serta peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Untuk pemberdayaan dan pelayanan terhadap petani dalam lingkungan petani, memang kan petani ini basisnya ada di desa. Betul Pak. Jadi memang fokus pembinaan kita itu ada di desa. Namun demikian karena sekarang kan pertanian sudah masuk ke era modern, pertanian tidak harus di desa juga. Sekarang ini sudah ada pertanian terintegrasi, family farming, itu bisa urban farming, di situ sudah bisa merambah ke sektor perkotaan. Di mana pertanian juga itu sudah bisa sistem di tabulampot, di pot-pot, di pekarangan rumah, sistem vertikultur. Jadi memang sudah bisa merambah juga pertanian di sektor perkotaan. Bahkan di hotel-hotel itu sudah dikembangkan pertanian di lantai-lantai atas perhotelan sudah bisa. Jadi tapi untuk sektor dinas seperti kita ini, dinas kabupaten, memang fokus kita ada di sektor pedesaan. Karena juga luas lahan, mayoritas petani kita itu ada di desa. Jadi pemberdayaan lahan-lahan dan aktivitas petani memang kita tetap fokusnya